ini. Ya, digoyang-goyangkan seperti ini, goyang. Nah, goyang terus. Ya, kita goyangkan seperti ini. Tidak ada satu nampak yang rontok, sahabat. Penasarankah sahabat apa pupuknya sehingga melon ini ukurannya bisa sama besar meskipun dalam satu tanaman kita buahkan 2 buah tanaman melon. Dan ini adalah melon organik tentunya. Melon terkenal akan tanaman yang rakus akan nutrisi dan banyak yang minder bila harus membesarkannya secara organik. Tapi itu tidak berlaku di Bali Organic TV. Juga banyak yang kepo apa sih pupuknya Beli sehingga cabai rawit yang baru Beli pindah tanamkan tumbuh setiap harinya dengan begitu meroket. Hari demi hari Beli rekam di video-video Bali Organic TV, pertumbuhannya sangat melesat. Bahkan yang lebih menggembirakan, batangnya terlihat sangat kokoh dan sangat besar. Begitu pula dengan cabai yang sudah masuk ke fase generatif. Apa sih pupuknya Beli sehingga tanaman cabai bisa begitu lebat seperti nampaknya lebih banyak buah cabai daripada daunnya? Kali lagi pertanyaan yang muncul, apa pupuknya, bagaimana dosisnya? Belum lagi kalau Beli tunjukkan tanaman sayuran daun yang Beli tanam sampai 3 tanaman dalam satu polybag dan daunnya begitu subur, begitu rimbun, padahal medianya adalah media melarat alias media tanpa arang sekam, tanpa juga kompos. Apa sih pupuknya Beli? Juga kalau kita tengok si kecil, si koboi cilik, apa sih pupuknya yang dia berikan ke kangkung sehingga kangkungnya bisa jadi serenyah ini? Ayah, sini. Nah, sekarang kita coba timbang berapa bobot per buah dari terong bulat ini. Nah, satu buahnya 931 kalau yang ini, hampir 1 kilo. 1 kilo kurang berapa gram lagi? Coba yang itu. Nah, kalau ini juga sama, kurang lebih beratnya sama, jadi di angka 900 graman. Hampir 1 kilo untuk satu buah terong. Sampai usia 21 hari, cabai di belakang ini belum dilakukan pengocoran pupuk. Lantas, kapan jadwal memupuknya Beli? Nah, bagi sahabat pemirsa setia Bali Organic TV, sepertinya sudah hafal mengenai tanaman cabai ini sejak persemaian, pindah tanam, dan persiapan lahan. Dan meskipun begitu, untuk mencegah terjadinya kebingungan dalam mencari video-videonya, Beli akan rangkum dalam satu video ini, khusus mengenai jadwal pemupukan. Nah, pertama kita perkenalkan dulu pupuknya. Yang pertama, pupuk yang Beli gunakan di sini sebenarnya hanya itu saja. Yang pertama, untuk menghidupkan tanahnya Beli gunakan BK tentunya. Kemudian setelah itu untuk membekali nutrisi tanahnya, Beli di sini gunakan pupuk uret. Kemudian juga jangan lupa selalu sertakan abu bakaran kayu. Kemudian setelah itu persiapkan juga yang paling penting, yang paling vital di kebun ini adalah asam amino. Dan untuk pencegahan hamanya tentu saja andalan Beli adalah umbi gadung yang dicampur dengan daun mimba. Penting untuk mengetahui bahwa pemupukan organik sangat berbeda dengan sistem pemupukan konvensional yang menggunakan pupuk kimia sintetis. Bedanya apa? Kalau pupuk kimia sintetis itu adalah memupuk tanamannya, kalau menggunakan pupuk organik kita menyuburkan tanahnya. Jadi semua kita kembalikan dulu ke tanah atau media. Sehingga yang pertama, jadwal pertama pemupukan justru sebelum penanaman. Jadi sebelum tanaman cabai ini ada di sini, sebelum dipindah tanamkan, kita persiapkan dulu lubang tanamnya. Nah, di lubang tanam tersebutlah Beli melakukan pemupukan. Yang pertama tentu saja Beli menggunakan BK, kemudian juga Beli melibatkan kompos biasa. Sahabat juga bisa menggunakan pupuk kotoran hewan yang sudah matang. Tapi awas kalau sahabat menggunakan pupuk kompos buatan sendiri atau pupuk kotoran hewan yang sudah matang sekalipun, tetap kita harus jaga dengan penjaga tanah, yaitu jenis fungi-fungian yang bermanfaat untuk petani organik, yaitu fungi trichoderma atau juga bisa menggunakan glyphosate. Nah, jenis mikroorganisme menguntungkan ini bisa sahabat dapatkan dengan jenis dan merek apapun. Banyak brand-brand besar yang menyediakan pupuk siap jadi yang di dalamnya melibatkan mikroorganisme seperti fungi trichoderma dan kawan-kawannya. Sahabat tinggal buka saja toko online, maka banyak sekali brand dari merek-merek terkenal yang ada di sana. Kalau Beli sendiri, Beli menggunakan BK, biang kompos.
Karena sudah terbukti sekali di kebun Beli sejak beberapa tahun terakhir biang kompos tak ada lawan. Setelah pembekalan di lubang tanam, sahabat bisa mendiamkannya kurang lebih selama 2 minggu. Atau lebih sempurna lagi bila kita diamkan selama 1 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang kita benamkan tadi dapat diproses dulu di lubang tanam. Nah, kemudian tepat 1 minggu sebelum kita merencanakan pindah tanam, ini berlaku untuk tanaman di bedengan maupun yang ada di media polybag maupun pot, sahabat ya. Jadi 1 minggu sebelum kita melakukan pindah tanam, jangan lupa siram dengan air yang kita campurkan dengan biang kompos atau merek-merek lain yang di dalamnya menyertakan agen hayati mungkin berupa trichoderma maupun Eucladium. Tidak mesti BK, tapi Beli sekali lagi hanya menggunakan BK di kebun organik ini. Lalu apa tujuannya mengocorkan BK 1 minggu sebelum pindah tanam? Tujuannya jelas, yaitu menjauhkan tanaman cabai kita dari momok paling menakutkan yang menyerang tanaman bisa secara tiba-tiba, yaitu serangan layu fusarium, dan ini menyerang akar. Jadi kalau sudah kena, bye-bye. Nah, kemudian singkat cerita 1 minggu setelah tanaman mulai beradaptasi, nah sahabat bisa mulai melakukan pemupukan tugal yang pertama. Sebenarnya ini yang pertama dan juga yang terakhir, sahabat ya. Jadi pemupukan tugal ini adalah artinya kita memupuk dengan membenamkan pupuknya di dekat area akar tanaman dengan jarak kurang lebih sekitar 30 cm, karena jarak antar tanaman di bedengan Beli itu adalah 60 cm, jadi Beli ambil tengah-tengahnya. Tapi kalau sahabat menggunakan polybag, sahabat bisa menggunakannya atau membenamkannya di agak pinggiran dari plastik polybagnya. Kemudian apa yang dibenamkan, lagi-lagi hanya itu saja, yaitu Beli kemarin menggunakan kompos, Beli kebetulan menggunakan kompos hijau, kemudian juga ada pupuk uret, kemudian juga ada BK dan sedikit abu. Hanya itu saja sebenarnya, sahabat. Kemudian pupuk cair mulai masuk pada usia 21 hari setelah tanam. Jadi di sini sahabat bisa menggunakan metode yang berbeda setiap minggunya. Mungkin minggu pertama sahabat pilih metode spray, kemudian minggu keduanya sahabat bisa gunakan metode kocor. Nah, apa yang digunakan? Beli hanya menggunakan satu jenis pupuk organik cair, yaitu asam amino plus humus cair yang sudah Beli racik dan bisa sahabat bisa bikin sendiri, karena Beli sudah menjelaskannya di makalah yang berjumlah sekitar 4 lembar ini. Nah, pasti sahabat sudah megang semua, sahabat ya. Jadi bagi yang belum megang makalah ini, segera dapatkan di Shopee secara gratis. Nah, kemudian selanjutnya sampai tanaman masuk ke fase generatif seperti ini, sahabat hanya perlu menggunakan asam amino sampai panen. Jadi fluktuasinya 1 minggu sekali. Metodenya tetap di rolling sebenarnya. Jadi minggu pertama sahabat bisa menggunakan spray, kemudian minggu kedua bisa menggunakan kocor, minggu ketiganya spray lagi, minggu keempatnya kocor. Dan jangan lupa pada kasus-kasus tertentu tetap sertakan BK, karena BK ini adalah menjaga kesehatan medianya. Seperti ini sahabat, tanaman cabai ini tetap Beli kocor BK paling tidak 2 minggu sekali. Karena apa? Karena Beli tidak mau kejadian sudah terlambat. Ketika tanaman sudah ada gejala layu baru kita gunakan BK. Rasanya itu bukanlah suatu yang bijaksana. Jadi usahakan gunakan pemupukan dari asam amino dan humus cair ini agar tanaman tidak mudah rontok bunganya, sahabat. Seperti yang ini, ya, digoyang-goyangkan seperti ini, goyang. Nah, goyang terus. Ya, kita goyangkan seperti ini. Tidak ada satu nampak yang rontok, sahabat. Jadi seperti inilah bila kita bisa menjaga secara konsisten, merawat secara konsisten, kemudian menjaga dari serangan hama juga secara konsisten. Dan cara kita menjaganya adalah dengan rutin melakukan penyemprotan pestisida nabati. Nah, apa pestisida wajib ada di kebun sahabat? Ini adalah Mimba plus Gadung, atau bisa bikin sendiri. Caranya sudah Beli share di video Bali Organic TV. Jadi komposisi gadung Beli tingkatkan kali ini, sahabat. Jadi sekitar 70%, 30% adalah Mimba, karena serangan kutu luar biasa. Di musim yang tidak karuan ini, kadang panasnya terik sekali, kemudian tidak turun hujan selama 2 bulan, tiba-tiba turun hujan. Dan disanalah kutu-kutuan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita petani organik. Dan gadung ini, sahabat, gadung dengan Mimba ini menjadi andalan Beli saat ini. Dan tahukah sahabat, ada kabar yang sangat menggembirakan. Kemarin Beli dapat email dari pihak Shopee. Di sini dikatakan bahwa selamat, bahwa BOTV Shop sudah dikabulkan memberikan diskon sebanyak 20% di tanggal 7 bulan 7 besok. 20% diskon, sahabat, di 7/7 besok.
Jadi catat ya, tanggal 7 bulan 7 tahun 2023, diskon 20%. Jadi diskon untuk semua produk-produk pertanian organik di BOTV Shop. Catat ya, semuanya. Jadi tidak terkecuali. Di sini 20%, di sini rasanya tidak pernah dalam sejarah BOTV Shop mengadakan diskon sampai dengan 20%. Dan tidak hanya itu sahabat, juga ada gratis ongkir untuk besok 7 bulan 7 tahun 2023. Jadi gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Shopee yang sudah mendukung BOTV Shop sampai segininya. Dan untuk itu Beli juga menambahkan untuk besok agar makin meriah. Beli juga di sini tambahkan. Nah, ketika kemarin Beli mengatakan memberikan bonus benih dari 10 jenis benih berbeda, maka khusus di hari tanggal 7 bulan 7 ini, esok hari, maka di sana Beli akan memberikan sampai 12 jenis benih yang berbeda untuk setiap pengambilan produk pertanian organik di BOTV Shop. Jadi makalah sebanyak 4 lembar kemarin yang Beli umumkan itu masih tersedia untuk sekarang dan besok. Jadi Beli sudah mencetak lebih banyak lagi. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini karena mungkin bulan depan, 2 bulan lagi, atau mungkin setahun dari sekarang belum pernah terjadi yang namanya diskon sampai 20%. Ini banyak sekali sahabat. Nah, untuk lebih memeriahkan lagi, maka di sini Beli akan menggunakan juga benih yang tadi sahabat, benih terong jumbo itu sahabat, Beli akan berikan juga secara gratis. Besok Beli bagikan habis intinya semua bagi sahabat pelanggan BOTV Shop. Jadi benihnya, benih unggul ini akan Beli bagi-bagikan begitu saja. Tidak peduli sahabat melakukan pembelian dengan nominal berapapun, Beli akan berikan seluruhan dari bonus ini. Termasuk juga benih tadi, benih unggul terong jumbo raksasa yang nantinya pasti akan tumbuh lebih besar lagi di kebun sahabat. Jadi mungkin lebih besar nilai bonusnya daripada nilai pembelian yang sahabat lakukan. Tapi tidak masalah. Sama-sama kita akan melakukan transfer ilmu di sini sahabat, karena di sini tujuan Beli tidak semata-mata hanya menjual, tapi mentransfer dengan cara Beli menyertakan makalah tadi dan makalah-makalah berikutnya yang akan disediakan secara gratis di BOTV Shop. Nah, bagi sahabat yang nantinya bisa membesarkan buah terongnya sampai sebesar ini, karena Beli bagikan benihnya secara gratis. Nah, di sini Beli akan memperlihatkan bagaimana cara Beli untuk melakukan pembenihan. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Melakukan pembenihan juga untuk semua tanaman yang ada di sini dengan cara pengambilan benih yang paling tepat. Nah, kita sampai pada pengambilan benihnya. Ini penting sekali bagi sahabat yang nantinya memiliki terong jumbo agar benihnya nanti lebih unggul dan unggul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cara pengambilannya juga harus tepat. Caranya yang pertama adalah sahabat tinggal membuka kulit bagian luarnya dengan cara seperti ini. Silahkan. Jadi ini sering sekali Beli perlihatkan. Nah, jadi bagian 5 cm dari atas, dari pangkal batangnya itu kita potong, tapi jangan sampai putus sahabat ya. Jangan sampai putus karena akan melukai dari biji atau benih yang akan kita ambil. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini tujuannya apabila ada biji, nah, agak kesana dikit bawahnya Mbak. Nah, jadi bila ada biji dari terong ini, kita tidak akan ambil karena biji bagian atas pangkalnya itu 5 cm biasanya biji yang kurang baik, itu kalau dikeringkan akan mengambang. Kemudian biji yang di sana sahabat, benih yang di bagian pantat buahnya juga itu biasanya akan mengambang kalau kita jemur, setelah kita jemur. Nah, jadi jangan potong sampai habis seperti itu karena akan melukai benih itu sendiri, kualitasnya akan menjadi tidak baik. Nah, jadi beginilah biji atau benih yang ada di dalam terong jumbo ini, terong pondok jumbo ini. Jadi kalau Beli coba untuk perlihatkan bagaimana sih ciri bijinya yang baik itu padat. Jadi coba ambilkan sedikit, dikrik. Jadi mungkin di kamera tidak terlihat begitu jelas ya, karena kamera Beli sedang bermasalah. Ini menggunakan lensa manual.
Nah, jadi bijinya itu terlihat padat sahabat ya, kemudian juga gelap, warnanya agak gelap, kemudian juga kembung, rapi padat sahabat. Jadi seperti itulah ciri-ciri benih yang sudah siap kita panen. Jadi kalau masih kempes, terasa cekung, itu berarti benihnya masih sangat muda. Tapi ini sudah sangat padat, gelap, dan kembung. Nah, benih inilah yang akan beli sediakan di Shopee. Dan beli juga selain menyediakan di Shopee untuk sahabat bisa dapatkan, tapi juga ini bisa menjadi hadiah gratis untuk besok di tanggal 7 bulan 7 tahun 2023. Jadi jangan lewatkan kesempatan besok. Dan ini belum termasuk dari 12 jenis benih yang juga beli berikan secara gratis. Tentunya benih-benih terbaik yang pernah beli tanam di kebun ini.